Jadi nomor 16 tahun 2019. Nah, ternyata sekarang persyaratan pernikahan itu banyak sekali, Mas. Antara lain ada surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa dia perawan. Jadi yang berhak menentukan itu medis. Kok saya kok dia ada surat dokter kok. Jadi yang menentukan medis, makanya harus ada surat keterangan dari dokter, harus ada macam-macam. Jangan khawatir sekarang ini kalau mau menikah ya, tidak usah takut. Insya Allah, tapi kalau yang jenengan kena baik semua. Ya. Mereka kalau sudah ikut kegiatan begini kan dia tahu rambu-rambu, mereka tidak akan melakukan hal yang tidak diinginkan sebelum kok jangan melengkung, tidak jangan melengkung ya, sebelum apa namanya? Itu ya, nah sebelum ijab kabul, nah itu berarti terkait peraturan itu, berarti ketika si perempuan tidak mendapatkan surat dokter yang menyatakan bahwa dia sudah tidak perawan kalau seperti itu berarti pernikahannya akhirnya semacam apa? Ya terserah pihak, kedua belah pihak yang mau melaksanakan. Berarti tetap istilahnya ada surat pernyataan perawan dan tidak perawan seperti itu ya. Kemarin dari pengadilan agama menyampaikan seperti itu, kalau ada suatu keterangan dokter yang menyatakan bahwa untuk pernikahan perempuannya itu ada mereka terbebas dari HIV/AIDS, terbebas dari penyakit menular seksual dan sebagainya. Banyak indikatornya. Jadi medis yang berhak menentukan nih Mas ya. Jadi untuk perawan tidak medis yang berhak menentukan. Nah, untuk penentuan mau nikah atau tidak tetap pasangan yang menentukan, kan begitu ya? Iya. Oke. Kalau kemudian bagaimana stigma perawan ini, banyak sekali laki-laki yang mengidam-idamkan mendapatkan perempuan yang perawan seperti itu. Haruskah seperti itu? Ya. Sebetulnya ngomong stigma saja ya, dan stigma negatif itu bagian dari ketidakadilan gender kan. Ya. Jadi kalau kita mau stigma seseorang, oh kamu perawan, kamu tidak perawan, itu kita sudah melakukan ketidakadilan sendiri, baik itu terhadap diri kita. Ya. Kenapa terhadap diri kita? Karena sebuah ketidakadilan itu sudah lahir dari ide. Ya. Ketika ide ini kita aksikan lewat ucapan, perkataan, kita sudah tidak adil terhadap diri kita maupun terhadap orang lain. Jadi menurut saya kalau kembali lagi ke aturan, mungkin aturannya itu niatnya bagus, tujuannya bagus, tapi tidak semua kalau bahasanya itu ya Jeremy Bentham, greatest happiness of the greatest number. Tidak semua aturan itu dapat membahagiakan semua orang, ya, tidak bisa membahagiakan semua orang. Jadi bagaimana yang tidak bahagia ini? Nah, maksudnya bagaimana dalam konteks si perawan tadi ya, si seorang yang perawan tadi kan tidak harus dia memang melakukan perbuatan itu atau bertemunya benda tumpul dalam konteks kekerasan seksual. Bisa saja atas sebuah kecelakaan ya. Contohnya dia jatuh dari sepeda, atau mungkin dia memang victim ya, seorang korban dari sebuah kekerasan seksual. Nah ini kan tidak bisa kita berikan lagi, kita victimisasikan lagi. Nah hal-hal seperti ini juga terjawab oleh aturan. Jadi ada rekam medis yang nantinya ada sebuah wawancara, ada sebuah penggalian informasi ya, bahwa kenapa seperti ini. Nah itu nanti arahnya juga, kalau memang arahnya ke pernikahan, maka tujuan syarat-syarat formal ini akan dibantu. Tapi kalau syaratnya hanya sekedar untuk mengetahui saya perawan atau tidak, yaitu nanti ya sesuai kebutuhan lah gitu. Nah, kembali lagi kalau untuk edukasi, kalau katanya Mas Gondi ya, gondrong sedikit, gondrong sedikit, katanya cinta itu tanpa pamrih ya. Jadi kalau kita memang cinta ya, sama apapun itu, sama pencipta kita, sama makhluknya. Jadi apapun kondisi orang yang kita cintai itu ya nanti tulus saja, mengalir saja, terima apa adanya. Jadi menurut saya bukan kita melihat sesuatu itu membeli kucing dalam karung ya, hanya pokoknya gitu ya, tidak sih, karena sebuah mitsakon holidon ya, betulah sedikit IAIN-nya. Mitsakon holidon ya, ikatan suci pada sebuah pernikahan itu ya memang harus diniati dengan niat tulus sucinya. Nah, niat tulus suci itu kan sebuah cinta ya, ikrar cinta. Jadi memang
trust, sebuah kepercayaan ini pertama harus dibangun. Kemudian ketika memang si orang yang kita cintai itu dia ada sebuah kondisi yang berbeda, nah ini ada sebuah komitmen bagaimana kita melihat ya atau kita mengukur sebuah kecintaan kita kepada pasangan itu. Jadi itu kalau saran saya. Kemudian yang kedua, Iya. Malah yang pertama itu Ibu. yang pertama ya. Yang pertama terkait tidak mau dinikahkan. Yang tidak setuju orang tuanya.